Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B akan mempresentasikan mengenai materi 6 yakni perencanaan pembangunan daerah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Novi Tiara Putri, NPM 042, ada Sindrila Dwita Eprilsa, NPM 051, Leli Rahma Priyanti Putri, NPM 057, Zelza Bila Zatunisa, NPM 074, dan Anissa Ayuriani, NPM 227. Terdapat 3 unsur dasar perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Yang pertama yaitu perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistik memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional. Yang kedua yaitu sesuatu yang namanya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya. Yang ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan tingkat pusat. Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan prarakor. Selanjutnya, musyawarah tingkat desa atau kelurahan dan dilanjutkan dengan diskusi pembangunan tingkat kecamatan. Lalu, Rakorbang Dati 2 dan Rakorbang Dati 1. Dan yang terakhir yaitu konsultasi regional pembangunan. Selanjutnya, sumber daya perencanaan untuk pembangunan daerah. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa itu pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses di mana masyarakat menciptakan suatu lingkungan yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi. Lingkungan yang dimaksud sebagai sumber daya perencanaan meliputi lingkungan fisik, peraturan, dan perilaku. Yang pertama, lingkungan fisik sebagai sumber daya perencanaan. Pemerintah daerah biasanya memperhatikan masalah lingkungan fisik, terutama infrastruktur fisik yang tentu saja penting bagi dunia usaha dan industri. Pemerintah daerah bisa menyediakan jasa atau fasilitas khusus untuk memenuhi keinginan dunia usaha ataupun industri. Selanjutnya, lingkungan regulasi sebagai sumber daya perencanaan. Banyak pemerintah daerah sekarang yang berupaya keras untuk mengkaji ulang sistem regulasinya guna menunjukkan bahwa biaya melakukan kegiatan usaha di daerah mereka mencerminkan keinginan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah pusat melakukan pengawasan secara preventif dan korektif terhadap perda-perda tentang PDRD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, lingkungan perilaku sebagai sumber daya perencanaan. Dalam dunia usaha, seringkali tidak akan memilih suatu daerah tertentu karena penduduknya dikenal sebagai bersikap anti bisnis. Demikian juga, turis mancanegara tidak akan datang lagi ke suatu daerah pariwisata bila sikap masyarakat di lokasi objek wisata tidak kondusif dan bersahabat. Misalnya, banyak copet, cindera mata sangat mahal, tidak ada rumah makan yang enak dan bersih. Nah, ada beberapa indikator di mana kita dapat menilai apakah kinerja dari suatu pemerintahan baik atau buruk. Karakteristik daerah berpengaruh terhadap perolehan indeks TKED secara keseluruhan. Survei KPPOD 2012 menemukan bahwa yang pertama, secara umum daerah kota memperoleh nilai indeks TKED yang lebih tinggi daripada kabupaten. Sedangkan kabupaten atau kota yang berlokasi di kepulauan cenderung untuk memperoleh nilai indeks yang lebih rendah daripada yang berlokasi di pulau-pulau besar atau utama. Lalu yang kedua, kabupaten atau kota yang berpenduduk padat memiliki indeks TKED yang lebih baik. Nah, daerah-daerah dengan tingkat kepadatan penduduk rendah cenderung memiliki rata-rata indeks TKED yang rendah pula. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi akan memiliki indeks yang tinggi. Lalu yang ketiga, indeks TKED di daerah-daerah yang lebih kaya cenderung lebih tinggi daripada yang PDRB per kapitanya rendah. Dan selanjutnya ada prosedur perencanaan daerah otonomi. Ada pendekatan top down versus bottom up. Perencanaan pembangunan pasca 1 Januari 2001 terdiri dari proses top down dan bottom up. Namun dalam kenyataannya masih banyak didominasi oleh pendekatan top down, di mana pemerintah pusat memainkan peran dalam menentukan alokasi anggaran untuk daerah tanpa banyak memperhatikan prioritas lokal.
Rencana pembangunan 5 tahun memberikan arahan strategi pembangunan yang terperinci untuk seluruh tingkatan pemerintah, yang menentukan alokasi sektoral pembelanjaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Proses top-down dimulai dari pembahasan GBHN oleh MPR, diikuti dengan penyusunan Propenas atau RPJMD oleh pemerintah pusat untuk memberikan arahan untuk tujuan kebijakan dan program pembangunan nasional. Rencana strategi pembangunan atau Renstra disusun berdasarkan Propenas atau RPJMD dan diikuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Tahunan atau RPTA yang menetapkan prioritas anggaran pembangunan nasional. Renstra ini menekankan program untuk mencapai misi yang telah dinyatakan dalam Propenas atau RPJMD. Sedangkan RPTA memberikan program dan kegiatan yang lebih terperinci untuk menghubungkan rencana pembangunan pemerintah dengan anggaran pembangunan pusat untuk tahun yang akan datang. Proses perencanaan di Indonesia pasca UU nomor 25 tahun 2005. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, dikenal 4 pendekatan dalam proses perencanaan. Yang pertama, proses politik. Dalam proses ini, pemilihan presiden atau kepala daerah dipandang sebagai proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden atau kepala daerah. Lalu yang kedua, proses teknokratik. Pada proses ini, perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga maupun unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Lalu yang ketiga, proses partisipatif. Perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan, yang antara lain melalui pelaksanaan musrenbang. Lalu yang terakhir, proses bottom up dan top down. Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. Pada UU nomor 25 tahun 2005 tentang SPPN ini, di pasal 8, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, penyusunan rencana, lalu dilanjut dengan penetapan rencana, dilanjut dengan pengendalian pelaksanaan rencana, dan diakhiri dengan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan ini dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat membentuk suatu siklus perencanaan yang menyeluruh. Permasalahan dalam implementasi perencanaan pembangunan daerah, yang pertama ada Propenas dan Propeda, bukanlah rencana yang kontinu sebab hanya yang dipersiapkan 5 tahun sekali. Seperti halnya dengan Poldas, perencanaan tersebut tidak menjelaskan output dan hasil serta tidak berhubungan dengan anggaran. Kendati definisinya secara umum sebagai program pembangunan. Yang kedua ada masih tidak jelasnya bagaimana dan kapan perencanaan top down dan bottom up terintegrasi, begitu juga siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan integrasi, atau apa yang terjadi jika daerah otonom memutuskan untuk mengabaikan Propenas. Yang ketiga ada perencanaan di lapangan, menunjukkan kesenjangan yang besar dalam memperhitungkan kemampuan finansial. Hanya perencanaan daerah tahunan yang memasukkan kemampuan finansial tersebut. Yang keempat ada perencanaan terlalu memfokuskan diri pada anggaran dan proyek pembangunan dari memandang anggaran secara keseluruhan. Ini ada mengidentifikasi 7 titik krisis dalam tahap perencanaan tahunan dan musrenbang di Indonesia, yaitu yang pertama ada penajaman tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang kedua ada lingkup pembahasan yang terbatas pada dana konsentrasi atau dekon, dan tugas pembantu atau disebut juga TP belum menyentuh dana transfer ke daerah, rencana investasi swasta dan rencana penyaluran kredit per bank. Yang ketiga ada kejelasan arahan dari pemerintah pusat ke pemerintahan, perencanaan pembangunan nasional atau Bappenas. Yang kedua ada Kementerian Keuangan
ketiga ada Kementerian Dalam Negeri, dan yang keempat ada kementerian atau lembaga. Kepada pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota karena bersifat normatif dan tidak pasti. Yang keempat, di sini ada standarisasi nomenklatur program dan kegiatan kementerian atau kelembagaan atau disebut dengan KL atau K atau L dengan program dan kegiatan satuan kerja pemerintah daerah atau disebut juga SKPD. Yang kelima ada kejelasan kriteria penetapan prioritas program dan kegiatan K atau L yang akan dilaksanakan di setiap provinsi. Yang keenam ada keterbatasan waktu pembahasan sinergi program dan kegiatan K atau L dengan program dan kegiatan SKPD sehingga tidak menghasilkan keputusan yang bersifat finansial atau final. Yang ketujuh ada kepastian hasil musrengbang nas sebagai dasar penyusunan rencana kerja K atau L dan RAK K atau L. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.